Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rodotiljana dari kelas B Gizi 2022 dengan NIM 22030555016. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait materi dari proses asuhan gizi terstandar. Adapun pembahasan saya yaitu yang pertama, bagaimana pengertian PAGT, yang kedua, bagaimana penjelasan alur PAGT, yang ketiga, bagaimana fungsi dari PAGT, dan yang keempat itu bagaimana contoh penerapan langsung dari PAGT. Nah, contohnya ini saya akan menayangkan berupa video untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama itu pengertian. Proses asuhan gizi terstandar menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014 yaitu pendekatan sistematik dalam memberikan pelayanan asuhan gizi yang berkualitas yang dilakukan oleh tenaga gizi. Nah, melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir yang meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai bagaimana pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizi si pasien atau kliennya. Nah, ini kan, PAGT ini merupakan melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir. Nah, aktivitas ini atau alur-alur dari PAGT ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu, alur PAGT terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu membangun dasar-dasar konseling. Bagaimana si konselor ini dalam melakukan, konseling gizi kepada klien atau pasien, konselor gizi dapat mampu membangun suasana yang positif, efektif, dan si pasien atau kliennya ini bisa nyaman ketika melakukan konseling. Nah, dengan memberikan rasa empati, memberikan sikap atau memberikan sikap apabila konselor gizi ini memang dapat membantu permasalahan dari si klien atau pasien. Yang kedua, bagaimana menggali permasalahan. Nah, ini menggali permasalahan ini bisa terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama dengan melakukan pengukuran data antropometri. Nah, pengukurannya ini bisa dengan mengambil data tinggi badan dan berat badannya si pasien atau klien. Yang kedua, bagaimana pengambilan data berdasarkan dengan melakukan laboratorium biokimia. Yang ketiga, dengan si konselor melakukan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada si klien atau pasien yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisi si pasien atau klien. Misalnya, dengan, melakukan atau memberikan pertanyaan bagaimana pola aktivitasnya, bagaimana pola, kegiatan sehari-harinya, terus bagaimana juga, pola makannya. Nah, ini biasa, juga konselor gizi, bisa melakukan recall di mana, si konselor gizi menanyakan apa makanan yang dikonsumsi oleh si klien atau pasien dalam 24 jam terakhir. Terus atau hari kemarin. Nah, kan ini data-data, telah diambil, pada tahap kedua. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga, data-data tersebut yang telah diambil, si konselor gizi akan memberikan, memberikan diagnosa gizi berdasarkan data-data yang telah diambil. Nah, diagnosa gizi ini tentu saja berbeda sesuai dengan bagaimana, keadaan lapangan atau bagaimana, sesuai dengan kondisi si pasien atau klien. Yang selanjutnya yaitu intervensi gizi. Nah, intervensi gizi ini, dengan melakukan perancangan intervensi atau pemberian solusi pemecahan masalah untuk si pasien atau klien sesuai dengan bagaimana diagnosa gizinya. Misalnya, pada tahap ketiga ini si pasien atau klien, diberikan diagnosa bahwasanya dia menunjukkan, obesitas. Nah, tentu saja intervensi gizinya ini disesuaikan dengan keadaan si pasien atau klien, bagaimana, obesitas dengan memberikan perancangan bagaimana pemberian menu makanan yang rendah kalori, tidak mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan lain-lain. Terus, setelah intervensi gizi ini, kan ini intervensi gizi dilakukan tidak hanya satu kali atau tidak hanya dalam jangka waktu 1 hari, tapi tentu saja ada jangka waktu yang telah disesuaikan untuk melihat bagaimana perubahan, si pasien atau, klien nanti. Nah, itu ada yang namanya tahap kelima, monitoring dan evaluasi. Bagaimana ketika, eee si pasien atau klien menjalankan tahap intervensi gizi ini, si konselor gizi harus yang namanya, melakukan pemantauan apakah si klien atau pasien ini ada kendala atau kesusahan yang bisa dibantu oleh konselor gizi. Yang selanjutnya itu evaluasi. Nah, ini evaluasi bagaimana hasil dari intervensi gizi yang telah dilakukan selama beberapa jangka waktu tertentu, apakah hasil akhirnya itu bersifat positif, membawa hal yang positif atau bersifat positif, adanya perubahan ke arah yang lebih baik pada si klien atau
pasien atau malah, begitu-begitu saja sesuai atau bahkan lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Nah, evaluasi ini fungsinya untuk ini, untuk, bagaimana si konselor gizi, untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah si konselor gizi akan mengakhiri konselingnya atau terminasinya, atau bahkan untuk mengulangi lagi proses tahapan intervensi gizinya untuk agar si pasien atau klien ini dapat mencapai tujuan yang ingin dia capai, ketika melakukan konseling gizi. Nah, mungkin itu penjelasan saya mengenai alurnya terkait dari proses asuhan gizi terstandar. Selanjutnya, fungsi dari fungsi dari proses asuhan gizi terstandar. Yang pertama itu mengenali masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi serta memahami penyebabnya. Kan ini, sesuai dengan alur PAGT, pada tahap diagnosa gizi kan, klien ini akan dijelaskan bagaimana sebenarnya ini dia keadaannya yang awalnya mungkin si klien atau pasien memang, ada kendalanya, cuma dia tidak memahami yang, bagaimana sebenarnya nih, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia atau dengan si klien atau pasien. Nah, fungsi dari PAGT itu dan bagaimana, si konselor gizi memberikan penjelasan terkait, sebab, masalah yang dihadapi si klien. Mungkin dari kayak mungkin, pola makannya memang seperti ini, yang mengakibatkan hal ini dan lain-lain. Nah, itu fungsi pertama dari PAGT. Yang kedua, memilih cara pemecahan masalah yang sesuai bagi klien. Nah, sesuai dari pemaparan saya sebelumnya, bagaimana ini konselor gizi memberikan penerapan intervensi gizi atau memberikan solusi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh si pasien atau kliennya. Yang ketiga, membantu proses penyembuhan penyakit perbaikan gizi pada klien atau pasien. Nah, tentu saja untuk tujuan akhirnya memang, eee, diharapkan intervensi gizi yang telah dilakukan oleh si klien atau pasien yang telah diberikan oleh konselor gizi ini bisa memberikan, apa namanya, dampak positif atau mengarah ke hal yang positif hasil akhirnya. Mungkin itu saja fungsi dari proses asuhan gizi terstandar. Nah, seperti yang penjelasan saya sebelumnya, saya akan memberikan contoh penerapan langsung dari proses asuhan gizi terstandar. Mungkin bisa dilihat videonya di sini. KB, apakah ini ruang konsultasi gizi? Ya, betul. Silakan duduk. Baik, ada yang bisa dibantu dengan atas nama siapa? Nama saya Nabila, Bu. Ya, ada yang bisa dibantu, Nabila? Jadi saya datang ke sini atas rekomendasi teman saya. Katanya ahli gizi Anissa bagus untuk rekomendasi diet karena saya ini merasa kegemukan sekarang, melebihi dari batas yang saya biasanya beratnya itu 55 kilo, sekarang sudah 60 kilo lebih. Adik Nabila ini usianya berapa? 19 tahun, Bu. Iya, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Saya juga atas nama Anissa, salah satu ahli gizi di Rumah Sakit Adika Mesra ini. Mungkin saya bisa membimbing adik Nabila untuk konseling gizi. Nah, untuk kegiatan konseling gizi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pola aktivitas, pola makan, kesehariannya. Mungkin data-data yang diambil ini nanti, insya Allah kami akan menjaga kerahasiaannya. Iya. Oke. Uh, saya ingin menanyakan yang pertama itu bagaimana ini pola kesehariannya adik Nabila biasanya ngapain sih sehari-hari? Tiap hari itu saya kuliah, sibuk kuliah, kerja tugas, dan sekarang ini lagi musim-musim UTS di semester, jadi sibuk-sibuknya belajar juga. Oh. Terus bagaimana pola makan adik Nabila, mungkin bisa mengingat kembali apa yang adik Nabila makan dari bangun tidur kemarin hingga tidur kembali? Kemarin itu kan waktu hari Jumat, ya, enggak, waktu Sabtu, ya, saya sebelum pergi ke kampus, ya, paginya itu makan nasi 2 sendok, terus ikan sendok nasi atau gimana? Sendok nasi. Kemudian makan ikan goreng 2 ekor, terus perkedel kentang, tambah lagi dengan sambal cabai. Nah, terus siangnya itu saya makan makanan junk food, saya makan burger, kentang, Coca-Cola. Terus sebelum sore saya minum es cincau sama donat manis. Terus malamnya itu saya makan martabak dengan terang bulan lagi sama minuman coklat manis.
Ini makan malam cuma cemilan atau makan nasi juga? Makan nasi juga. Saya makan nasi goreng. Manis dan lalu dalam sehari itu Nadila ada mengonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi saya ini memang orangnya tidak suka dengan buah. Jadi dalam keseharian saya itu tidak pernah saya mengonsumsi buah dan sayur-sayuran pun kadang-kadang. Oke, lalu bagaimana pola aktivitas fisiknya adik Nadila? Apakah adik Nadila ini menyempatkan waktu dalam waktu senggangnya untuk berolahraga? Tidak, Bu. Tidak pergi ke olahraga karena sibuk sekali Kak ini tuh. Sedang sibuk ujian, semuanya tugas. Jadi mungkin pergi ke olahraga bulan ini 2 kali. Lalu bagaimana? Apakah ada keluarga memiliki riwayat penyakit? Oh iya, tempat itu ada riwayat penyakit DM-nya. Sama ada juga yang penyakit jantung, ada juga yang stroke. Iya itu. Gimana dengan wali adik Najla, ayah atau ibu? Bagaimana kerjanya? Apa kerjanya? Kerjaan bapak saya sebagai wira swasta di kantor dan ibu saya tenaga kesehatan. Ya. Lalu apakah ini adik Nadila mempunyai pantangan terhadap jenis makanan atau alergi terhadap makanan? Saya rasa tidak ada Ji, karena selama ini apapun yang aku makan baik-baik aja saya rasa. Enak-enak jadi? Iya. Untuk pengambilan data selanjutnya itu kita akan mengambil data antropometri untuk adik Nabila. Nah, pengukuran data antropometri ini ada tinggi badan dan berat badan. Mungkin adik Nabila bisa berdiri untuk mengukur berat badannya. Oh, baiklah. Berat badan 67 ya. Dan adik Nabila itu 155 cm. Oke, mungkin bisa duduk kembali. Jadi berdasarkan data pengukuran antropometri dan hal-hal yang saya tanyakan tadi kepada adik Nabila. Nah, di sini saya bisa mendiagnosis atau memberikan kesimpulan bahwasanya berdasarkan indeks massa tubuh yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adik Nabila kan berat badannya itu 67 kg dengan tinggi badannya itu 155 cm. Nah, berdasarkan pengukuran tersebut, adik Nabila ini masuk dalam kategori yang namanya kelebihan berat badan tingkat berat, yang mana ini menunjukkan angka 27 ke atas. Nah, hasil dari perhitungan untuk adik Nabila itu 27,91. Nah, adapun beberapa hal yang bisa saya simpulkan sebagai penyebab mengapa adik Nabila mengalami hal seperti ini atau keadaan sepertinya. Yang pertama itu bagaimana pola makan adik Nabila yang sering mengonsumsi makanan yang diolah dengan digoreng, lalu bagaimana adik Nabila juga sering jajan dengan mengonsumsi makanan yang manis. Lalu selanjutnya yang kedua itu bagaimana pola aktivitas fisik adik Nabila yang yang jarang berolahraga. Nah, misalnya ini perumpamannya ketika adik Nabila mengonsumsi makanan, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh adik Nabila tidak sama dengan bagaimana adik Nabila melakukan pengeluaran untuk pembakaran kalorinya. Makanya itu terjadi penumpukan lemak. Adapun solusi atau pemecahan masalah yang saya bisa berikan kepada adik Nabila terhadap kondisinya, yang pertama itu bagaimana dengan adik Nabila bisa mengubah pola makan adik Nabila yang awalnya makan makanan yang digoreng mungkin dikurangi dan mengurangi juga mengkonsumsi makanan yang manis. Nah, di sini saya ada namanya rujukan untuk makanan yang bisa adik Nabila makan, yang bisa sebaiknya dikonsumsi oleh adik Nabila itu karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, kentang. Lalu bagaimana adik Nabila juga menghindari karbohidrat sederhana seperti gula. Nah, menghindari makan yang manis. Lalu sebaiknya juga mengonsumsi daging yang rendah lemak seperti ikan. Lalu menghindari daging yang tinggi lemak. Selanjutnya yaitu bagaimana adik Nabila ini diusahakan ya untuk mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Mungkin untuk itu mungkin adik Nabila ini agak kurang memahami bagaimana sebenarnya kita mengatur pola makan ya.
dalam sehari-hari. Nah, ini saya ada penjelasan. Nah, ini kan di sini kita ini sudah menggunakan yang namanya pedoman isi piringku dalam pola makan sehari-hari, yang mana itu terdiri dari 4 bagian ini. Yang pertama itu makanan pokok, baru sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Nah, ini konsumsi ketika adik Nabila mengonsumsi makanan pokok harus seimbang dengan sayurannya. Misalnya sekepal adik Nabila memakan makanan pokok, harus juga sama banyaknya sayuran sekepal juga untuk dikonsumsi. Jadi adik Nabila mungkin bisa mengusahakan untuk mengonsumsi sayur-sayuran. Lalu ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini bisa dengan ada dua, ada hewani dan nabati. Nah, di sini misalnya adik Nabila bisa mengonsumsi ikan dan tempe. Namun sebagai warning, adik Nabila pengolahan lauk pauknya ini sebaiknya tidak digoreng, tapi direbus atau dikukus. Nah, selanjutnya itu buah-buahan, karena adik Nabila tidak suka. Nah, di sini sebagai pedoman harus mengonsumsi yang namanya buah-buahan. Jadi harus diusahakan untuk makan buah-buahan dalam sehari. Lalu di sini yang kedua itu bagaimana aktivitas fisik. Adik Nabila bisa mengusahakan mungkin dalam sehari itu sebelum berangkat kuliah, pagi-pagi 30 menit jogging, olahraga ringan di sekitaran rumah selama 30 menit setiap harinya. Jangan lupa untuk minum air 8 gelas sehari. Oke, dari sini ada juga anjuran untuk mengurangi namanya gula, garam, dan lemak. Ini mungkin ada beberapa contoh menu dalam penyusunan menu untuk sesuai keadaan atau kondisi adik Nabila. Bisa dibaca di sini. Ada rekomendasi ya untuk makan pagi, siang, dan malam. Ya, apakah ada yang adik Nabila bingungkan atau ada yang ingin adik Nabila tanyakan? Bu, itu kan saya sangat suka makan gorengan. Apakah memang saya tidak bisa, betul-betul tidak bisa lagi makan gorengan? Bukan, kan ini cuma dikurangi porsinya. Adik Nabila bisa sekali mengonsumsinya, tapi dalam batas wajar. Kan ini goreng-gorengan ini bisa meningkatkan penyerapan lemak lebih tinggi. Makanya mungkin porsinya saja dikurangi dan hanya sesekali. Oke, untuk menghindari hal ini juga mungkin adik Nabila bisa dengan membawa bekal dari rumah untuk seperti kalau ada dilihat makanan, wah ada bekal ini saja dimakan. Oke. Jadi untuk program ini atau perencanaan ini, apakah adik Nabila bersedia dalam menjalankannya atau bagaimana? Bersedia. Jadi untuk itu saya akan mengatur untuk bagaimana polanya dalam beberapa jangka waktu tertentu, dan kita akan melihat bagaimana progres adik Nabila. Nah, dalam proses pemantauan ini saya harap adik Nabila ketika memiliki kendala atau kesulitan, adik Nabila bisa menghubungi saya di sini, di nomor sini saya memiliki kontak. Ya, nah saya akan dengan senang hati membantu adik Nabila dalam program ini untuk mencapai sesuai tujuan ideal, berat badan ideal adik Nabila. Ya, terima kasih banyak untuk penjelasannya, lengkap sekali Bu, dan ada juga tadi saran-saran makanan yang kita kasih Kak. Nanti saya hubungi jadi bagaimana ini progres dietku nantinya. Ya, nanti saya juga akan menjadwalkan bagaimana untuk kita melihat hasil akhirnya, semoga sesuai dengan apa yang ingin adik Nabila capai. Dan ini ada saya akan membagikan ini leaflet untuk menambah pengetahuan adik Nabila bagaimana kondisinya lebih jelasnya dan lain. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tetap semangat adik Nabila dalam melakukan perubahan untuk menuju arah yang lebih sehat. Terima kasih banyak ini Bu atas penjelasannya Di. Saya pamit dulu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan saya atau pemaparan saya mengenai materi PAGT atau proses asuhan gizi terstandar. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.